Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita berhimpun kembali melanjutkan ulasan kita di hadis ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih berkaitan dengan kisah Ka'ab bin Malik ya, dan beberapa orang yang mangkir dari perang Tabuk. Memang hadis ini cukup panjang ya, kurang lebih separuhnya ya, yang sudah kita bahas ya. Masih ada beberapa fragmen kisah lagi ya, berkaitan dengan hadis ini. Jadi pada bagian yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Tabuk ya, beliau sebagaimana kebiasaan ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari safar beliau masuk masjid ya, menunaikan sholat sunnah, lalu kemudian datanglah orang-orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk ya, menyampaikan uzur mereka ya. Ada juga yang uzurnya dibuat-buat ya, alasan yang dicari-cari. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi berdasarkan apa yang mereka tampakkan secara zahir. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengorek lebih jauh, ya, apakah alasannya itu benar atau tidak dan seterusnya. Setiap kali ada yang datang menyampaikan uzurnya, Nabi terima, ya, bahkan juga Nabi doakan. Tetapi sahabat ini, Ka'ab bin Malik, itu memilih untuk berterus terang, menyampaikan secara jujur ya, bahwa dalam perang Tabuk dia tidak ikut dan tidak ada uzur. Nah, singkat cerita, ikhwafillah rahmatullahi alaikum, dia kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan tempat itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan seperti apa hukuman atau sanksi bagi orang-orang yang mangkir tanpa uzur dalam perang Tabuk tersebut. Nah, sikap sahabat ini, Ka'ab bin Malik, ini kemudian menjadi olok-olokan oleh orang-orang yang ada saat itu. Kenapa dia tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari alasan tadi? Di Ka'ab ya, bercerita jadi setelah dia berangkat ya, setelah dia pergi meninggalkan masjid, dia cerita ya, wasara rijalun min bani salimata fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka aznabta zanban qabla hadza laqad ajazta fi alla takuna tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima tazara ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafiyaka dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Setelah saat Ka'ab bin Malik ini beranjak, datanglah beberapa orang ya dari Bani Salimah itu kemudian berkata kepadanya, demi Allah kami tidak pernah melihat atau kami tidak pernah mengetahui engkau melakukan dosa sebelum ini. Artinya ini memang sahabat Ka'ab bin Malik orang yang soleh. Lalu orang dari Bani Salimah mengatakan, mengapa engkau tidak mencari alasan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut, yang lain? Padahal sungguh dosamu itu nanti akan dimintakan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata orang dari Banu Salimah.
Tetapi beliau berkata, ini Ka'ab ini berkata, fa wallahi ma zalu yunabbi'unani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukazziba nafsi. Sungguh demi Allah, mereka itu terus-menerus mengulang itu, terus-menerus mengucapkan itu sampai-sampai aku, itu kata Ka'ab, ya, sampai-sampai aku ingin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdusta terhadap diriku sendiri. Jadi maksudnya sampai-sampai dia ingin kembali kepada Nabi SAW lalu mencari alasan. Ya. Ini juga provokator begitu modelnya, ya. Jadi sudah benar sikap sahabat tadi, datang lagi ini tusuk-tusuk dari belakang. Ya, harusnya begini. Ya. Tetapi ini karena dasarnya memang sahabat ini adalah seorang yang saleh, dia menyadari bahwa itu bukan kebaikan. Itu adalah perbuatan yang buruk. Summa qultu lahum, kemudian aku katakan kepada mereka, hal laqiya hadza ma'iya min ahad? Apakah ada juga yang seperti aku ini, orang lain yang juga melakukan hal yang seperti yang aku lakukan? Artinya tidak cari-cari alasan, menyampaikan secara jujur apa adanya kepada Rasulullah SAW. Qalu, mereka berkata, na'am, iya ada. Jadi ada orang juga yang seperti dia. Bukan seorang diri dia bersikap demikian. Laqiyahu ma'aka rajulani qala misla ma qult. Ada dua orang. Ya, ada dua orang juga yang mengucapkan seperti yang kau ucapkan. Artinya menyampaikan secara jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa mereka tidak punya alasan atau uzur syar'i tidak ikut dalam perang Tabuk. Ya. Waqila lahuma mislu ma qila lak, dan dikatakan juga kepada mereka seperti yang dikatakan kepada engkau. Jadi sama perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab ini juga sama yang diperlakukan kepada dua orang itu. Nah, lalu Ka'ab berkata, qultu man huma. Aku bertanya, siapa dua orang itu? Penasaran ini Ka'ab, ya. Ada juga orang yang begitu, ya, siapa dua orang itu? Qalu, mereka berkata, Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang sahabat ini. Yang pertama adalah Murarah bin Rabi' al-Amri, lalu yang kedua Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ini dua orang sahabat yang sama, ya, sikapnya dengan Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab melanjutkan, "Fazakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihi ma uswah." Nah, mereka lalu sebutkan kepadaku dia dua orang yang saleh yang ikut dalam perang Badar. Yang mereka memang patut diteladani, punya keteladanan, uswah. Singkat cerita, lalu Ka'ab bin Malik ini bermaksud menemui kedua orang itu, ya. Dia berkata, famadaitu hina zakaruhu mali. Ya. Lalu kemudian saya pergi, tetapi ya, jadi aku pergi setelah mereka selesai menyebut tentang dua orang itu. Ya. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas salasatu min baini man takhallafa anhu. Ya. Ini bentuk hukuman, ya, bentuk hukuman terhadap tiga orang yang tidak ikut. Apa hukumannya? Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang berbicara dengan kami. Jadi tiga orang itu yang tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tidak boleh berbicara dengan mereka. Apakah ini, ya? Diboikot secara lisan ini. Fajatabanan nas, ya. Beliau berkata, orang-orang kemudian menjauhi kami. Ya, orang-orang menjauhi kami. Atau dalam redaksi yang lain, taghayyaru lana, mereka berubah sikap kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ard. Ya. Sampai-sampai ini seolah-olah jiwaku tidak lagi mengenali bumi tempat aku tinggal ini. Jadi orang tiba-tiba jadi berbeda. Ke pasar nggak diajak omong, ya. Mau beli barang harganya berapa nggak dijawab, ya. Beri salam tidak dijawab, ya.
Fama hiya bil ardi allati a'rif, seakan bumi yang kutinggal itu bukan lagi bumi yang aku kenal. Nah, karena sikap orang-orang itu berubah. Ini juga karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falabisna ala zalika khamsina lailah. Itu terjadi 50 malam. Hampir 2 bulan. Lama itu. Kan 2 bulan kita ke tetangga nggak ada yang ngajak ngomong. Kita ngomong juga nggak dijawab. Lama itu 2 bulan, hampir 2 bulan, 50-an hari. Fa amma sahibaya, adapun 2 orang sahabatku tadi, 2 orang yang dari temannya yang juga tidak ikut ini, Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri, kemudian Hilal bin Umayyah Al-Waqifi itu fastakana wa qa'ada fi buyutihi ma yabkiyan. Mereka hanya tinggal di rumahnya, berdiam menangis. Nangis 2 orang, sedih. Karena ini yang paling muda ini si Ka'ab ini. Wa amma ana fakuntu ashabbal yaum. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Aku yang paling muda di antara orang-orang itu dan yang paling paling tahan lah. Jadi dia beda dengan 2 orang yang tadi yang sudah tua itu nangis. Kalau ini tidak nangis, ini sahabat ini Ka'ab bin Malik. Bahkan fakuntu akhruju fa asyhadu sholata ma'al muslimin. Aku keluar menunaikan salat bersama dengan kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq. Aku berkeliling di pasar, di pasar-pasar. Wala yukallimuni ahad. Tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Wa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, saat beliau sedang berada di majelisnya setelah salat itu. Fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi raddis salami amla. Hingga aku berkata dalam hatiku, apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Karena tidak terdengar jawaban salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ka'ab bin Malik ini memberi salam. Sampai Ka'ab perhatikan apakah bibir beliau itu siapa tahu berucap tapi pelan. Tidak dijawab salamnya. Tsumma usolli qariban min. Kemudian aku salat dekat dengan beliau. Jadi dia salat sengaja cari posisi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa usarikuhun nazar, dan sesekali aku mencuri pandang kepada beliau, sekali melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Ketika aku telah selesai dari salatku, beliau melihat kepadaku. Wa izal tafattu nahwahu a'radani. Tetapi ketika aku balik memandang beliau, beliau berpaling, memalingkan wajah dari aku. Jadi kurang lebih begitulah, Tidak diajak omong ini sahabat ini. Itu bentuk hukuman kepada mereka. Dan itu cukup lama. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatin nas, sampai ketika itu berlangsung lama, min jafwatil muslimin, sikap kaum muslimin yang menjauhi itu. Akhirnya di suatu hari masyitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa habbun nasi. Aku kemudian berjalan datang ke rumahnya Abu Qatadah. Jadi dia datang masuki rumahnya Abu Qatadah ini salah satu sahabat jadi sepupunya Ka'ab bin Malik. Dan orang yang sangat disukai oleh Ka'ab. Ini salah satu kerabat dekat Ka'ab. Fasallamtu alaihi, aku lalu beri salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alaihi salam. Demi Allah, dia tidak menjawab salamku. Tidak dijawab salamnya oleh sahabat ini, yakni Abu Qatadah. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, ya Aba Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Fasakat. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bermohon kepadamu demi Allah, apakah engkau mengetahui bahwasanya aku ini mencintai Allah dan Rasulnya? Tetapi fasakat, sahabatnya Abu Qatadah itu tetap diam, tidak merespon. Fanasyatuhu fasakat, aku mengulangi lagi itu, tapi dia tetap diam. Fa'udtu, aku ulangi lagi, fanasyatuhu, dia
Ka'ab ini melakukan lagi, faqal, nah barulah yang kali ketiga ini Abu Qatadah berucap. Tapi ucapannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu saja. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tidak ada tanggapan lain, tidak ada respon yang lain. Nah, ini sahabat ini sangat sedih, ya, sahabat ini Ka'ab bin Malik. Fafadat ainai, lalu berlilanglah ya kedua mata air mataku. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar, lalu aku pun pergi ya kembali meninggalkan tempat tinggalnya Abu Qatadah. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah, dia cerita lagi. Saat aku sedang berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinati yaqul ma yadullu ala Ka'b bin Malik. Tiba-tiba ada seorang petani atau pekebun penduduk Syam yang biasa datang menjual makanan di Madinah. Dia berkata, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku orang yang bernama Ka'b bin Malik? Jadi ini tiba-tiba ada orang yang cari dia ini. Ada pedagang makanan yang cari Ka'b bin Malik. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayhi. Lalu orang-orang berisyarat kepadanya, ya, menyampaikan kepada pedagang tadi, ya, dengan isyarat, ya, bahwa itulah yang orangnya Ka'b bin Malik. Tapi dengan isyarat, bukan dengan ucapannya. Kemudian hatta ja'ani, lalu kemudian orang itu mendatangiku, fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan, lalu dia memberikan kepadaku satu surat dari penguasa Ghassan. Ya, penguasa Ghassan itu salah satu dulunya yaitu Antek Romawi. Jadi dia mendengar kabar tentang hukuman yang ditimpakan kepada sahabat Ka'b bin Malik. Dan memang wa kuntu katiban, aku Ka'b bin Malik ini memang bisa menulis, sahabat yang bisa menulis. Jadi faqara'tuhu, lalu aku membacanya, fa iza fihi, di dalam surat itu tertulis bagaimana, amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'a. Falhaq bina nuwasik. Jadi itu si suratnya. Bagaimana ya? Jadi dalam surat itu disebutkan bahwa penguasa Ghassan itu berkata, telah sampai kepada kami ya bahwa sahabatmu itu, maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjauhimu dan Allah tidak menjadikan kepadamu satu tempat yang layak bagimu. Ya, maka bergabunglah bersama kami. Niscaya kami akan melayanimu, memberikan kenyamanan kepadamu. Ini penguasa Ghassan ini mau ambil kesempatan, ya, mengajak sahabat ini untuk membelot, ya, menyediakan fasilitas kalau Ka'b bin Malik ini bersedia, ya, bersedia bergabung dengan mereka. Faqultu hina qara'tuha, aku lalu berkata ketika selesai membaca surah itu, apa yang aku katakan, wa hadhihi aidan minal bala, ini juga termasuk bala, termasuk ujian juga ini. Kenapa di tengah hukuman begini datang orang ya, ini yang menawarkan hal yang seperti itu. Ini bala juga, ujian juga. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, lalu aku kemudian masuk ke dapur, lalu aku bakar surat. Jadi artinya dia tidak sudi ya menerima penawaran yang disampaikan kepadanya dari penguasa Ghassan. Hatta idza madat 40 minal 50 wastalbathatil wahyi. Setelah berlalu 40 dari 50 hari dan wahyu belum juga turun. Idza Rasulillah. Jadi ada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ka'ab. Dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu. Ini hukuman berikut ini. Jadi ternyata datang ini bukan untuk membebaskan ya atau menyelesaikan hukuman, tapi ditambah. Jadi diminta untuk menjauhi istrinya. Fakultu, lalu aku bertanya, utallikuha amma za'afal, apakah saya harus menceraikannya atau apa yang harus aku lakukan?
Qal, orang itu berkata, la balik tazilha fala taqriba, ya, fala taqrabannaha. Tetapi jauhi saja, jangan engkau mendekati. Jadi bukan diceraikan juga, ya. Wa arsala ila sahibayya bimisli dzalik. Nah, beliau juga mengutus orang untuk, jadi Nabi SAW juga mengutus orang lain kepada dua sahabat tadi. Jadi sahabat yang satunya, dua orang yang lain, ya, juga disampaikan hal yang serupa. Faqultu limraati, lalu aku berkata kepada istriku, alhiqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Ya, sementara pergilah engkau bersama keluargamu, ya, kembalilah ke rumah keluargamu, ya, kira kalau bahasa kita sekarang, ya. Engkau bersama dengan mereka sampai Allah memberikan keputusan kepadaku dalam perkara ini. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'i'un laysa lahu khadimun fahal taqrahu an ukhdimah. Sementara istri sahabat yang lain, Hilal bin Umayyah, ini orang yang ketiga tadi, ya, Hilal bin Umayyah. Yang kedua itu adalah Murarah ibnu Rabi. Ini orang yang ketiga ini Hilal bin Umayyah. Ini datang istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu adalah orang yang sudah sangat tua, tidak punya pelayan yang bisa membantu dia. Fahal takrahu an ukhdimah, apakah engkau tidak suka aku melayaninya, ya, membantu keperluannya dan sebagainya. Qal, beliau berkata, la walakin la yaqrabannak. Jadi aku tidak mempersoalkan kau melayaninya, ya, bukannya tidak suka melayani, tetapi dia tidak boleh menggaulimu. Jadi kalau hanya melayani kebutuhan suaminya, ya, misalnya membantu membersihkan, menyiapkan makanan dan sebagainya, itu nggak masalah. Ini yang dimaksud adalah hubungan seksual. Faqalat, ya, lalu dia berkata, istrinya ini berkata, innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai' wa wallahi ma zala yabki munzu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza. Demi Allah, ya, suamiku itu tidak bergerak sedikit pun, artinya tidak ada aktivitas, dia tidak keluar, tidak kemana-mana, ya. Bahkan dia terus menangis sejak hari keputusan itu sampai saat ini. Suaminya nangis setiap hari, bersedih. Itu yang diucapkan oleh istrinya Umayyah, ya, Ibnu Umayyah ini, ya. Jadi istrinya Ibnu Umayyah. Nah, kabar itu juga diketahui oleh Ka'ab. Faqala li ba'du ahli, lalu sebagian keluargaku itu berkata kepadaku, memberikan saran, law ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik faqad azina limra'ati Hilal bin Umayyah an takhdimah. Seandainya engkau minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait istrimu, karena beliau tadi telah memberikan izin kepada istrinya Ibnu Umayyah, ya, Hilal bin Umayyah itu. Dia diizinkan untuk melayani suaminya. Nah, bagaimana kalau kamu juga melakukan itu? Fakultu, lalu aku berkata, yani Ka'ab, la astazinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'zantuhu fiha wa ana rajulun syab. Aku tidak meminta izin. Aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku meminta izin kepada beliau terkait hal itu, yang istri itu tetap melayaniku, ya, dan sebagainya. Sementara aku masih muda, masih kuat. Artinya Ka'ab ini ingin mengatakan kalau istrinya Hilal bin Umayyah itu diizinkan, itu wajar karena beliau sudah tua, ya, jadi istrinya membantunya tidak masalah. Sementara aku ini syab, masih muda, ya. Falabistu bidzalika 10 layal, dan itu berlangsung 10 hari. 10 hari dia tidak bersama dengan istrinya. Ya, fakamulana khamsuna lailatan min hina naha an kalamina, ya, sampai sempurna 50 hari, ya, sejak Nabi SAW melarang kami, ya, melarang orang berbicara kepada kami. Jadi sampai 50 hari.